Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai potret kondisi petani kelapa sawit di Indonesia. Hanya beberapa aspek saja, supaya bisa menggambarkan. Nah, jadi selama ini petani kelapa sawit itu dari dulu sering digambarkan petani yang sukses, petani yang sejahtera. Apakah benar itu? Oleh karena itu nanti kita bedah apa saja yang menyebabkan demikian kalau benar. Nah, jadi pada beberapa waktu yang lalu, jika kita mengikuti fluktuasi harga TBS, itu ada beberapa fenomena yang menarik di kalangan petani kelapa sawit. Jadi di beberapa sentra produksi kelapa sawit, harga naik turunnya TBS itu mencerminkan gairah tidaknya di kota tersebut. Nah, sehingga kalau misalnya kota itu pas sepi, tidak ramai, oh ini harga kelapa sawit sedang turun, sedang lesu begitu. Kalau kota tersebut ramai, wah ini harga TBS-nya meningkat. Kemudian dulu pada waktu pas harga turun juga pernah terjadi kredit mobil banyak yang ditarik. Nah, itu juga beberapa fenomena hubungan antara kondisi petani kelapa sawit dengan harga maupun perkembangan kota. Jadi untuk melihat lebih dalam kondisi atau potret petani kelapa sawit, saya melakukan survei, survei di komunitas saya, netizen saya. Jadi untuk menggambarkan bagaimana. Nah ini orang di luar juga supaya tahu bagaimana kondisi petani kelapa sawit. Oke, tidak membuang waktu yang lama, coba kita lihat slide hasil dari survei tersebut. Nah, sebentar. Nah, sebentar ini hasil survei sudah saya lihat di sini. Sebentar, bukan di sini. Petani, sabar, sabar. Petani sawit, potret petani sawit. Ya. Sekarang yang kita lihat coba ini adalah hasil survei kami, yang survei itu masih dalam waktu 1 hari, tetapi vote-nya sudah banyak, lumayan, sudah 529 suara. Jadi ini kami bacakan ya. Mohon maaf sobat petani sawit, ingin tahu luas kebun sawit saudara. Nah ini dari penguasaan lahan. Nah, jadi kalau dulu petani itu kan kalau yang transmigrasi itu ada yang apa namanya di bawah 2 hektar gitu, ada yang 4 hektar kan gitu. Jadi ini kami bagi-bagi menjadi kisarannya di bawah 2 hektar, kemudian ya 2 sampai 4 hektar, 5 sampai 10 hektar, 11 sampai 25 hektar, dan lebih dari 25 hektar. Jadi itu tadi kenapa ya pembagiannya di bawah 2 hektar itu memang dulu rata-rata kan kepemilikan kan 2 hektar. Ini kami pilihkan range di situ dan di 2 sampai 4. Oleh karena itu
Ya ini nampaknya linear karena semakin sedikit yang punya juga semakin banyak. Artinya apa? 33% itu adalah petani yang mempunyai luasan 2 hektar ke bawah. Nah, 20 hektar ke bawah. Kemudian yang tidak kalah jauhnya itu adalah yang 2 sampai 4 hektar. Nah, 2 sampai 4 hektar itu juga 20%, cukup tinggi juga. Selanjutnya yang 5 sampai 10 hektar itu 23%. Nah, itu kenapa? Kemudian yang 11 sampai 25 hektar 8%. Nah, ya, jadi kebiasaannya orang kalau ini kalau yang 2 sampai 4 hektar atau 20 hektar ke bawah ini biasanya masih berjuang untuk yang pertama kali ataupun mempertahankan kebun kelapa sawitnya. Sehingga ini yang kira-kira kalau di total 2 ini 50%. 50%. Kemudian kenapa yang 5 sampai 10 hektar ini tinggi 23%? Ini kami duga ini sudah pengembangan ya kebun kedua. Nah, kebun kedua atau kebun yang seperti pertama tadi sudah yang kebun kedua. Misalnya dari Sumatera Utara sudah bikin kebun di Riau, Jambi, Bengkulu, Sumsel, nah, kan gitu. Jadi sudah meningkat di kepemilikannya. Nah, kemudian kalau yang 11 sampai 25 hektar itu 8% itu wajar. Kenapa? Ya berat mempunyai kebun yang luas, pengelolaan juga tidak mudah. Ya, sehingga kan orang tertentu saja. Ya. Memang selanjutnya yang lebih dari 25 hektar itu 15% cukup tinggi juga. Ya, karena yang itu ada yang menganggap petani itu batasnya 25%. Makanya kalau di atas 25 hektar itu kan harus mempunyai izin itu kan. Nah, itu. Ini cukup banyak juga. Nah, inilah struktur dari petani kita. Jadi kalau ini dari komen juga bisa terlihat bahwa Pak saya ini banyak yang komen ada 7 nih. Saya jawabnya yang ada yang 5,5, ada Pak saya 6 hektar tapi masih TBM. Nah, gitu. Terus bagaimana Pak yang 25 hektar atau di atas 25 hektar itu bayangkannya gimana kalau panen duitnya berapa ya Pak kan gitu. Ya. Jadi dengan hasil harga sekarang ini tentunya ini bisa menggambarkan itu tadi kesejahteraan pendapatan yang tinggi dari kebun kelapa sawit. Ya, yaitu kalau dihitung-hitung 2 hektar, 2 hektar ya, itu kalau bibitnya bagus, misalnya dari BPKS, kayak gitu, misalnya yang moderat, misalnya 2 ton per bulan, kalau 2 hektar berarti 4 ton. Nah, 4 ton sekarang kan harganya bisa 3.000, ya kan? Berapa bayangkan itu dari 2 hektar tadi dengan 2 ton, ya kan? 2 kali 2 ton, 4 ton, 4 ton kali bersihnya mungkin 2.000 misalnya, udah 8 juta. Gitu. Belum lagi kalau kali kasarnya ya, kasarnya itu. Jadi lumayan untuk yang itu aja yang untuk yang 2 hektar. Jadi ini untuk menjawab prospektif ya pengelolaan kelapa sawit. Di samping itu di beberapa video yang lalu juga kita bahas bahwa atau belum ya, itu kelapa sawit itu bisa disambil gitu. Banyak profesi, profesinya itu tidak hanya petani mutlak, bisa TNI, Polri, PNS, yang wira swasta yang lain. Nah itu makanya bisa disambil. Itulah gambaran struktur untuk kepemilikan lahan. Nah, ini untuk menjawab tadi berapa penghasilannya kan gitu. Berikutnya kita lihat dari ini ikut tidaknya dalam organisasi
petani kelapa sawit. Nah, ternyata hasilnya adalah sebagian besar itu tidak ikut manapun, 79%. Nah, itu tidak ikut organisasi yang ada. Nah, mungkin beberapa ikutnya KUD, ya, KUD, nah, bukan organisasi yang petani kelapa sawit. Nah, jadi organisasi petani kelapa sawit itu ada Apkasindo, ada Samade, ada Aspekpir, ada SPKS. Nah, jadi ini kami survei. Ya. Sehingga kami harapkan petani ini supaya kompak, supaya mendapatkan hasil dari organisasi, yaitu bisa lewat itu tadi. Selain KUD juga masuk di KUD ya, masuk organisasi petani kelapa sawit, apa saja silahkan saja gitu. Karena manfaatnya sangat banyak. Informasi-informasi yang diperoleh kalau lewat kelompok ya lebih baik. Kemudian ada vokasi-vokasi, ada yang lain, pembelaan juga ada. Nah, kemudian kalau ada masalah-masalah teknis tentunya bisa dibantu oleh organisasi maupun ya, KUD tadi itu. Inilah gambaran kita bahwa petani kelapa sawit banyak yang belum masuk dalam organisasi petani kelapa sawit. Nah, ya manfaatnya banyak ya tadi, informasi, operasional, dan sebagainya gitu. Ya akan mempermudah masuk dalam misalnya program peremajaan sawit rakyat. Nah, tentunya dikoordinasi menjadi lebih mudah, lebih apa. Memang berkelompok itu ada yang ngeyel, ada yang enggak ya. Tapi rasanya ini penting. Kemudian di dalam survei ini juga ada yang bertanya, Pak, bagaimana saya pengen masuk anggota salah satu organisasi tersebut. Ya silakan kalau belum tahu alamatnya di mana bisa WA saya dulu ke nomor saya. Nanti saya carikan, saya sampaikan. Mau masuk Apkasindo, mau masuk Samade, mau masuk Aspekpir, mau masuk SPKS. Oke, itulah gambaran yang kedua mengenai kelembagaan yang untuk organisasi petani kelapa sawit. Berikutnya, jadi petani kelapa sawit itu tersebar di mana sih? Berdasarkan pulau sajalah ini, bukan provinsi. Ya, itu supaya bisa kita tahu, menggambarkan. Contohnya kebutuhan petani, infrastruktur di mana, untuk bantuan petani di pulau mana supaya tepat. Nah, supaya tepat data itu. Karena kalau ternyata banyak membawa bantuannya sedikit ya jadi nggak pas ya kan. Nah, kan gitu. Jadi ini memang berdasarkan sejarahnya. Itu ya kelapa sawit lebih banyak berkembang dulu di Sumatera. Nah, Sumatera, kemudian Kalimantan, ke depan Papua kayak gitu. Jadi ya ada istilahnya kalau dulu pas itu kelapa sawit pasnya ya di masa-masa lampau itu ya di Sumatera. Yang sekarang perisennya Kalimantan luas. Kemudian future ke depan itu di Papua. Jadi ini menggambarkan bahwa 68% itu petani kelapa sawit itu ada di Sumatera. Jadi berdasarkan sejarah kelapa sawit itu sendiri sebenarnya. Dan ini bisa menggambarkan. Tentunya sentra-sentra kelapa sawit itu juga ada petani-petaninya di Sumatera Utara, Riau, Jambi, ini yang Sumatera Selatan, ini yang relatif besar petani-petaninya. Mungkin baru disusul oleh provinsi-provinsi yang lain tadi, ada Bengkulu, ada Lampung, dan sebagainya. Ini sebarannya. Dan yang kedua yang besar Kalimantan. Ya.
Nah, meskipun Kalimantan itu juga secara total luasan nasional itu juga luas, tetapi yang banyak kan juga perusahaan swasta, nah, kan gitu. Ya, dalam ini posisinya 26%. Nah, itu kalau di total dari yang punyanya apa kan sekitar 43% petani itu dari segi luasan, dari segi luasan. Nah, ini kan dari segi tempat tinggal juga bisa menggambarkan. Nah, itu 26% ada di Pulau Kalimantan. Nah, kemudian di Pulau Jawa ya sedikit sama Sulawesi memang untuk kecocokannya itu tadi, ya kan Jawa aja maksudnya ini di Jawa Barat dan Banten. Nah, ini posisi sana juga ada petaninya, gitu. Sebesar 3%. Di Sulawesi juga tidak begitu banyak, kan 3% juga. Itu. Jadi ini di Sulawesi Barat ada, Sulawesi Tengah ada, Sulawesi Tenggara juga ada. Gorontalo pun ya ada. Nah, kemudian ya masih dalam pengembangan yang ada perusahaan yaitu di Maluku dan Papua. Ya masih sangat sedikit 1%. Nah, inilah gambaran petani-petani yang ada di Indonesia seperti ini. Demikian pemirsa, itu mudah-mudahan bisa menggambarkan potret kondisi petani kelapa sawit yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan ini data ini bermanfaat bagi para stakeholder, bagi petani pun juga tahu, oh, kawanku ada di sini, kan gitu. Apa ya yang apa menjadi petani kelapa sawit. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.